Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindra Dayana dengan NIM L0212011026. Program studi manajemen sumber daya perairan. Kali ini saya akan membahas tugas genetika populasi. Langsung saja. Yang pertama yaitu DNA. DNA adalah molekul yang berbentuk double helix yang membawa kode-kode genetik sifat-sifat makhluk hidup atau gen. DNA yaitu kode genetik susunan asam-asam amino dari suatu protein disimpan dalam DNA. DNA terdapat dalam kromosom dari inti sel, berikatan dengan protein sederhana histosin atau banyak gen. Pada mitokondria molekul DNA berbentuk sirkular atau sedikit DNA. DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida yang berbentuk heliks ganda. Bentuk ini dipertahankan oleh ikatan hidrogen dari pasangan basa purin dan pirimidin tertentu. DNA terdiri dari dua rantai. Satu rantainya itu merupakan kumpulan nukleotida. Nukleotida merupakan suatu struktur penyusun dari DNA. Satu nukleotida terdiri dari fosfat, gula pentisah, dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini ada adenin, sitosin, timin, dan guanin. Adapun fungsi dari DNA yaitu mewariskan informasi genetik pada keturunannya dan menyimpan informasi genetik atau kode genetik protein-protein tubuh. Nah, yang selanjutnya yaitu gen. Gen adalah pembawa sifat yang terbentuk dari barisan basa DNA. Gen merupakan segmen DNA yang menyimpan informasi genetik susunan asam amino suatu rantai polipeptida atau protein. Nah, hubungan gen dengan DNA yaitu gen adalah bagian dari DNA karena segmen DNA membentuk gen. Selanjutnya gen-gen terangkai membentuk kromosom. Kromosom atau eukariotik terdiri dari DNA yang terangkai secara bersambung membentuk spiral dan bersosiasi dengan protein. Kromosom adalah molekul asam nukleat yang mengandung sejumlah gen, serta pada struktur tertentu tersusun dari DNA dan protein histon. Nah, yang selanjutnya yaitu ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dengan menggunakan gen sebagai cetakan menjadi protein, dan selanjutnya menentukan fenotip. Adapun proses ekspresi gen. Proses ekspresi genetik mengikuti tahapan yang sama untuk semua wujud kehidupan dan disebut dogma inti atau sentral dogma. Dalam genetika, ada 3 proses dasar yang tercakup dalam dogma inti, yaitu replikasi DNA, transkripsi DNA menjadi RNA, dan translasi RNA menjadi protein atau polipeptida. Nah, yang selanjutnya itu fenotip. Fenotip merupakan sifat yang nampak dari luar atau dapat diamati dengan panca indera, seperti rambut keriting, tinggi badan, dan warna kulit. Sedangkan genotip merupakan sifat yang tidak tampak dari luar, biasanya dilambangkan dengan huruf seperti A besar, B besar, A besar, dan A kecil, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya itu alel. Alel istilah ini digunakan untuk menunjukkan perbedaan gen yang berada pada lokus yang sama. Lokus yaitu istilah menunjukkan posisi gen pada kromosom. Setiap gen yang mengendalikan sifat tertentu akan mempunyai tempat atau lokus tertentu pada kromosom. Yang selanjutnya itu penanda genetik. Genetic marker atau penanda genetik adalah gen atau sekuen DNA unik bagi setiap spesies atau individu yang diketahui letaknya dan mudah diidentifikasi. Baik, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.